nggak kira-kira kan tahu solusinya? Mau nggak berkorbannya? Dulu baginya mungkin atuh. Karena saya mau kasih tahu orang sukses pasti berkorban betul. Jadi aja orang tua kita pun bener kan? Nyokolahin kita bener ya? Dari SD sampai SMA ngebiayain kita pasti perlu pengorbanan. Karena dikatakan berkorban besar hasil besar, berkorban kecil hasil kecil. Gak mau berkorban hasil. Betul, cinta aja perlu pengorbanan betul. Apalagi buat sukses. Bener kan? Maka kamu nggak tanya lagi siap gak berkorban? Siap gak? Oke, solusi modal dari mana? Kita tanya nih yang ngajak modal dari mana kemarin? Jual motor, aja berkorban nggak? Berkorban. Kenapa mau berkorban? Karena tadi orang tuanya pun mau berkorban. Dan untuk sukses harus mau berkorban. Nih, Elsa modal dari mana? Dari minjem kok semuanya. Minjem. Join 7 paket deh. Berapa? 8 paket. Coba. Irfan modal dari mana? Pinjam aku laku sama pinjam orang tua. Pinjam aku laku sama orang tua. Itu cerdas pakai duit orang lain. Tadi Elsa pakai duit orang lain betul? Ini modal dari mana? Dari tabungan. Tabungan. Aiki modal dari mana? Elsa tapi deh. Eki modal deh. Modal dari mana? Dari emas. Jual emas. Mas mantan, Mas Joko, Mas Era modal dari mana? Jual laptop pinjam. Jual laptop pinjam. Laptop lancip nih dijual. Ngomongnya ke kuliah dijual pakai itu. Aiki modal dari mana? Pinjam ya. Oke, jadi ada nggak di ruangan ini yang nggak berkorban? Nggak ada, semuanya berkorban. Jadi untuk sukses emang harus berkorban. Di Al-Quran pun Allah tidak akan merubah nasib suatu kaumnya jika kaumnya tidak mau berubah. Jadi kalau kita tidak mau berkorban maka jangan harap ada perubahan. Betul? Memang rezeki Allah yang ngatur. Cuma rezeki makan, minum, emang itu udah diatur, bener? Yang penting gerak, yang penting ikhtiar, rezeki makan udah pasti dapat. Tapi untuk merubah hidup ini harus kita yang harus mau berkorban. Benar nggak? Kita yang harus mau berusaha lebih, benar nggak? Karena kalau kita nggak berusaha lebih, nggak berkorban lebih, maka tidak akan dapat apa yang kita inginkan. Ya, jadi disuruh sama Allah pun kalau pengen hidup enak, hidup lebih dibanding orang lain, rezekinya emang harus mau berkorban. Jadi solusinya dari mana? Yang pertama dari tabungan. Jujur-jujuran di sini yang punya tabungan ada nggak tabungan? Jujur-jujuran, kalau ada bilang ada, kalau nggak ada bilang nggak ada. Jangan gengsi, gengsi banyak orang bilang ayo 10 juta. Jangan kayak gitu, biar saya tahu kurangnya di mana, betul? Kurangnya berapa? Jangan gengsi ya. Yang ngomong di depan dulunya gembel, betul? Gak punya apa-apa, gak punya duit, punya uang 10.000. Bener kan? Punya tabungan nggak? Berapa kira-kira? 50.000. Tenang tahun. Lebih bekan dibanding kami, bener? Kami mah tergantung pisan. Ngan 10.000 coba lebih bekan sah, lebih bekan ya. Bener gak? Kalau saya aja yang punya uang 10.000 bisa gabung, nggak pakai kacamata, punya uang 50.000 pakai kacamata tuh, masa nggak bisa gabung? Bener ya? Oke. Punya tabungan berapa? Hah? 6 tahun? 600.000. Hah? 6 juta? Lu balik gitu. Kamu yakinkan sih? Asli ya 6 juta? Bener. Baik kan bu, pirang. 6 juta uangnya di mana? Di kertas aman. Oke, tapi ayah kalau dipinjem Ada disimpan gitu. oh disimpan. Wah eta goib antara ayah dan tiada. Bahkan kita nggak bisa mengharapkan 6 juta ini, betul? Sebelum antum bilang, bener ya? Oke, Yuni, ini salah. Oh, itu Yuni nomor. Yuni aja. Punya tabungan berapa? Mama mah ada, tapi sendiri nama nggak 500. 500.000. Di mana uangnya? Di ATM.
Benar itu teh. Benar. Jangan malu abi. Asli itu dilihatin. Oke. Nah, saya mau ngasih pemahaman. Kalau uang ini disimpan 50.000 nggak dikorbanin hari ini uang langsung habis. Benar nggak? Betul. Benar nggak benar? Betul. Benar. Yang namanya tabungan kurangin atau nambahin? Kurangin. Kalau disimpan, kalau dipakai investasi bisnis pasti nambah, betul? Betul. Nah, maka pertanyaannya uang 500.000 ini Yuni pengen habis atau nambah? Nambah. Bener ya? Maka harus mau Berkorban. jelas. Kan tadi pengennya join 7 paket, masih jauh nggak kira-kira ke 7 paket? Jauh, maka ada solusi yang kedua dari cara menjual. Oke, ada nggak aset yang bisa korbanin dulu buat dijual? Gak ada ya, mantan nggak bisa dijual. Nah, antum ada yang bisa dijual? Oh, apa oh, iya teh menang jual motor. Oke, ayeuna pakai naon pesawat. Ada yang bisa dijual ini? Jangan harga ini. Iya. Hah? Gak ada? Oke, berarti solusi yang ketiga dengan cara menggadai. Ada nggak yang bisa digadai? Gadai perasaan nggak? Ada bro, sorry why ada yang bisa digadai? Ya ada Yuni. Perhiasan punya? Hah? Oh di mama. Anggaran di mama. Nomor berarti meminjam. Oke, nah ini minjam. Kalau kita minjam, pakai duit orang lain enak. Harhan sendiri modal dari mana? Gak ada BPKB. BPKB motor siapa? Bukan dia punya sendiri, tapi punya kan. Kalau kita ngelakuin gadai atau minjam, jadi kita pakai duit orang lain. Kayak tadi air pan minjem dari aku laku. Duit siapa? Duit aku laku. Berarti gabung pakai duit. Bayar ke aku laku pakai duit siapa? Iya. Hasil Melia bukan dari uang pribadi, berarti keluar uang nggak? Enggak. Tapi sampai sekarang tiap dapat bonus dapat bonus lagi jadi nggak ada kerugian. Untung. Nah, kalau minjem ke siapa? Yang pertama ke orang tua tadi benar. Nah, kita lihat kondisi orang tua kita sekarang, kalau dipinjam ngasih atau nyarekan? Nyarekan. Nah, berarti jangan sampai minjem ke orang tua. Di sini carekan, ujung-ujung nggak boleh. Padahal orang tua nggak tahu apa-apa. Bang, minjem uang buat bisnis 8 juta. Jangan bisnis disikat tipu. Padahal dia ningali, nggak memahami, nggak melihat, bener ya? Kenapa tahu? Karena saya alumnus dulu. Habis dijelasin semangat pengen gabung, pulang ke rumah mah ada bisnis bagus, bisnis apa pokoknya ngajak bawa pulang menang duit. Minjem uang mah sabar 8 juta, wah hipotis. Ulah naik nipu bayangin. Padahal orang tua saya nggak melihat apa yang saya lihat, nggak memahami apa yang saya pahami, nggak mendengar apa yang saya dengar. Saya pengen, saya semangat, apa ngelihat betul? Orang tua kenapa negatif? Tapi saya nggak menyalahkan orang tua. Sejatinya orang tua udah pasti khawatir terhadap anaknya, betul? Wah, takut ini, takut itu, takut kayak pengalaman dirinya. Wah, sama-sama itu tetangga kamu juga ketipu gini. Si Bang Imin juga ketipu gini. Sama-samain, padahal beda, benar ya? Nah, itulah orang tua. Kalau orang tua lagi nggak punya duit, jangan berani-berani minta duit 10.000 ke, wah, ini ngalayang, bener ya? Maka hati-hati, bener ya? Jangan salah curah. Orang tua kalau mau hutang di kamar ada dia, wah, jangan beres, bener ya? Itu saya dulu orang tua sibuk, ya gue satu orang, kayangan air duit. Kelihat di tukang rumah cuma ada cetakan surat. Wah, no, nanya cetakan surat dia nyata jual 8 juta lah, tapi saya nggak menyerah, minjem lagi ke bibi, ke wadede, saya pinjam, bener ya? Tapi lagi nggak ada. Akhirnya dapat dari gadai BP. Kenapa? Karena harus berkorban. Karena kalau nggak berkorban nggak akan ada perubahan.
Nah kalau minjem dari orang tua ada nggak kira-kira? Nggak ada. Oke, berarti dari saudara ada nggak saudara yang baik banget? Gak minta pun dikasih. Kamu senyum nih buat kamu 8 juta ada nggak? Gak ada ya. Berarti bisa nggak pinjamkan saudara? Gak ada. Oke. Ada nggak? Teman, punya teman? Punya ya. Ada nggak teman yang baik hati? Bisa minjem ke teman? Nah kalau ke teman biasanya papayahan betul. Kayak ini kamu ngeweh ya. Bener. Yang namanya teman kalau kita butuh ada sedikit ada. Kayak nyeblak padahal karena kita ada, kalau kita nggak ada. Wah, emang kontek-kontek aja bener ya. Nah, kira-kira bisa nggak pinjam ke teman? Ada member saya orang Cianjur, sahabat seperjuangan saya namanya Arif. Kuliah di Unpad, dia minjem ke 50 temannya. Kumat carana di telepon. Misalkan mau kahiji si Asep, minjem Pak si Asep. Saya lagi di mana di kampus, oh, orang butuh bantuan. Kenapa? Ini mau beli obat buat orang tua, apa nggak join Melia menang obat bener? Ini mau beli obat buat orang tua, pinjam uang lah berapa? 1 juta. Ingat yang namanya teman pasti papayan jadi gede lah. Minjem lah 1 juta, waduh nggak ada 1 juta mah padahal niatnya yang 100.000. Ayana 100.000 jangan kenal lawan 100.000 bawa tulisin Asep 100.000. Janjiin ke si Asep, kan bulan saya nggak izin. Sama. Yang kedua misalkan ke si Wildan, Asep Wildan. Dan di mana di rumah, aduh saya butuh bantuan. Kenapa? Ini mau beli obat, gua nggak ada uang. Boleh pinjem nggak 500.000? Waduh, 500 mah. Ayahnya 100.000, jangan kena lawan. Bawa di 100.000. Si Asep 100.000, si Wildan 200.000. Sampai ke 30 teman, berarti nggak sabar. Janjiin 30 teman ini sebulan dibayar. Besoknya gabung Melia langsung telepon si Asep. Sep di mana? Di rumah. Urang yang bayar hutang ongkos sabulan gua nggak rezeki gede. Bener. Emang uang yang santur bawa ke sini kita jelasin si Asep gabung bisa bayar hutang. Betul? Kedua telepon si Wildan dan di mana? Di rumah. Urang yang bayar hutang ongkos sabulan. Urang mau nggak rezeki gede. Semoga gede. Emang tuh ini hadir tanpa uang tinggalin urang 20 hadir. Hadir apa ya? Gimana? Kamu nih si Asep gabung tahun salah aja jelaskan gabung nih bisa bayar kan sih sampai setabusnya bener. Nah itu solusi bayangin. Bener si Solewa bisa jalan-jalan luar negeri gara-gara gini. Minjem ke 30 orang dijanjiin sebulan besoknya dibayar kan kaget sama bukan di mana kamu pinjam aja nanti bayar bener. Nah kira-kira bisa kan teman? Bisa. Kalau teman papayan ada teman bukan teman bukan saudara bener tapi bangga minjemkan duit ya aplikasi bener syaratnya apa tanpa syarat yang penting punya KTP bener punya KTP jadi naon ayeuna KTP jadi naon paling mun leungit bener kapan gini gara-gara KTP tapi mau leungit kan bener daripada KTP-nya nggak jadi apa-apa, bener lebih baik kita berani berkorban, bener pinjam doang, buat usaha. Tapi saya seumur hidup nggak pernah minjem, saya juga nggak pernah berani minjem, bener? Saya mah takut kalau miskin, takut nggak kebayar, bener ya? Takut nggak ngegantiin, aduh. Bukan aku banget kalau minjem. Aduh. Ingat kawan-kawan, kalau Anda minjem buat kebutuhan ini, buat beli kerudung, buat beli lipstick, blush on, maskara, krim malam, krim siang, itu jangan, bener, itu nggak boleh karena nggak akan terganti lagi, bener. Akan pusing, minjem buat kawin, wah. Sabulan kawin langsung cerai, bener. Kenapa? Karena hutang banyak, bener. Jadi kalau minjem buat kebutuhan nggak boleh.
karena nggak akan kebayar lagi, bener nggak? Tapi kalau minjem buat bisnis jangan pernah takut karena bisnis ini ngasih. Bayangin ngajak satu orang aja, bener? Join 7 paket 7 juta, bener nggak? Maka bisa nggak bayar ke aplikasi? Bisa. Kalau nggak bisa, saya tanggung jawab. Teman-teman udah ngerjain serius 3 bulan misalkan, udah kenalin teman sehari 1 selama 3 bulan, 3 bulan nggak bisa bayar atau nggak balik modal, saya gantiin cash modal. Produk buat teman-teman, benar. Kenapa yakin? Karena udah kejadian, saya bantuin Airman, saya janjiin kalau 3 bulan nggak balik modal, sebulan tembus 10 juta. Dahsyat. Coba. Bener ya? 10 juta. Padahal kerja selama 3 tahun di pabrik cuma dibayar 3 juta tiap bulan. Di media akibat berani uang meyakinkan lagi lila ragu-ragu nggak mau miskin lo balik lagi. Satu boga duit lo mikir aja. Karena kalau tembongkan duit mah udah lo mikir. Bener ya? Iya mah nggak tembongkan duit lo mikir. Emang bos kebayang uang, uang anjir keleng ribu dia jadi mau miskin. Nggak sama miskin lo mikir. Kununa miskin mah tembongkan duit mah kununa berani. Wah akhirnya saya pasang gedung-gedung. Aduh kan kalau tembok kayak ini berani. Sampai sekarang alhamdulillah nganggur dibayar. Akibat pinjam ke aplikasi. Ini makhluk paling mulia. Bukan saudara, bukan teman. Persyaratan cuma KTP. Ini lebih baik dari bank. Tuh bank harus ada jaminan, harus ada BPKB, surat tanah, bener. Sertifikat rumah. Ini makhluk paling mulia APK. Bukan saudara, bukan teman, tapi bisa hidup. Kalau kita minjem dari aplikasi enak, bukan uang kita, jauh-jauh bener. Gak boleh duit orangan. Betul. Kerjain serius, wah ini dari 240 sampai 1.300.000 ini akan masuk rekening teman. Gak usah gede-gede lah, dapat 240.000 setiap hari lah. Kali sebulan, jadi carekan sebulan sabar hari. 30. Mikir ya, sebulan 30 hari, benar. Sebulan di mana-mana 30 hari, 30 di pikiran. Berarti 240 kali 30 berapa? 7,2 juta. Berarti sebulan kalau minjem ke aplikasi lunas kan? Lunas. Bulan depan ya kalau udah lunas nggak usah. Karena modal media cuma 1 kali sebulan. Paham? Jelas? Oke, intinya udah punya solusi. Tinggal satu pertanyaannya, yakin dan percaya nggak sama Allah? Betul. Oke, saya mau nanya, yakin dan percaya nggak sama Allah? Benar. Yakin dan percaya nggak sama Allah? Mikir nih. Yakin dan percaya nggak sama? Yakin ya. Kalau kita yakin dan percaya sama Allah, udah pasti mau berkorban. Kenapa? Karena apa yang kita punya hanya titipan dari Allah. Benar? Nyawa kita sekali itu hanya titipan. Maka jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Kenapa? Karena kata Allah manjada wajada. Manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Nah, Arab dak manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Pasti dapat modal mah. Kalau sungguh-sungguh walaupun hari ini punya uang 50.000 tapi besok ngebut nyari modal pasti ada modal. Tapi kalau nggak sungguh-sungguh nggak akan dapat. Boga kabogongnya dibanding bukan makanya harus sungguh. Karena hidup nggak punya duit nggak akan pernah dihargai. Kalian demi Allah masuk rumah. Saya pernah ngerasain hidup nggak punya duit nggak dihargai. Jangankan sama orang lain, sama keluarga sendiri pun hidup nggak punya duit jadi tanya-tanya aja. Benar.
Tapi kalau kita punya duit, hari ini yang berkorban orang yang punya duit apa yang nggak punya duit? Punya duit. Punya duit. Orang bisa naik haji gara-gara punya apa? Punya duit. Wah, uang bukan segalanya, memang betul uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Apalagi cowok orang kumpul keluarga, udah deh, benar. Cewek nggak punya duit, wah disia-siain. Jadi mau di rumah. Aduh. Benar. Tapi kalau cewek punya duit, wah pasangannya pun yang berkelas, betul. Cowok nggak punya duit, wah itu. Kalau sekarang cewek mana yang mau diajak susah? Udah naik, ayo kita susah lebar. Kayak mualahnya, benar. Semuanya butuh uang, betul. Maka bismillah manjada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Dan saya yakin pertemuan kita bukanlah kebetulan. Pasti udah takdirnya Allah. Benar. Kalau hari ini saya yang mau, betul ya. Buat teman-teman gabung bisa jadi teman-teman yang nggak bisa hadir ke sini. Kalau hari ini teman-teman yang mau bisa jadi saya aja yang nggak bisa hadir ke sini. Nah pertanyaannya siapa yang mempertemukan kita hari ini sampai kita bisa mendapatkan informasi ini? Benar? Kalau media bukan rezeki Yudi, bukan rezeki AA, saya yakin tadi di jalan pasti banyak halangan buat hadir ke sini, betul? Mungkin hujan dondar gelap, betul ya? Mungkin ban bocor, mungkin apalah yang membuat Anda nggak bisa hadir ke tempat. Tapi pertanyaannya kenapa hari ini bisa mendengarkan informasi ini? Benar nggak? Karena yang namanya jodoh, benar ya? Rezeki maut itu udah ditentuin sebelum kita lah. Daun aja yang jatuh dari pohon itu udah takdir Allah. Apalagi pertemuan kita ngomongin soal itu. Benar kan? Dan ingat Allah tidak akan ngasih masalah di luar batasan kemampuan hambanya. Kalau teman-teman nggak bisa join media, nggak mampu join media, nggak mampu buat cari modal, saya yakin Allah nggak akan mempertemukan teman-teman sama Meli. So, selama ini Yuni ada nggak yang ngajak ke Yuni bisnis pom bensin? Yuni ayo uang bisnis pom bensin. Beli pom bensin aja. Apa aja? Kasian. Ayat tuh ngajak pom bensin. Ayat tuh ngajak bisnis batu bara ini. Dan lain-lain. Benar ya? Ayah tuh ngajak bisnis kos-kosan. Ayo ambil kos-kosan 80 kamar gitu. Ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Karena Allah tahu Yuni dan lain-lain nggak mampu. Nah kenapa hari ini ditawarkan Melia? Kenapa? Karena Yuni mampu. Mungkin lewat Melia Yuni bisa ngumpulin modal buat si bapak bikin pom ini. Udah. Oh, berarti mau jual deh pom ini. Paham ya? Oke, intinya udah punya solusi, tinggal mau berkorban. Oke, AA dari semua ini mau berkorban dari mana? Dari solusi ini. Hah? Pinjam nggak ada, jual? Hah? Masih bingung? Oke, antum? Kokore. Benar. Itu solusi tambahan mas, kokore. Jadi mau dari mana? Dari hasil kerja. Kan kerja. Oh kerja di mana? Kerja di KPK. Ada solusi terbaik. Nggak ada ATM Yuni. Sekarang ATM di Yuni nambah nggak duit gaji? Hah? Benar nggak? Tapi kalau nggak ada ATM di koperasi, ATM-nya disimpan di koperasi. Tapi duit nambah. Gaji mau bakal potong ya. 2 maletik dipotong wah. Guys, 10 juta nih gaji. 20 juta. Hah? Sabaraha aku di sieun kos gede wae gaji. Paham ya? Kan menjaga ini. Paham ya? Tapi benar bisa dari akhir nanti dibantuin ya. Oke, nah intinya punya halo. Oke, pertanyaannya pengen untung apa rugi jadi media? Pengen untung apa rugi? Intinya udah punya solusi, betul? Tapi saya tahu pikiran Anda yang pertama takut berkorban, takut gak balik modal, betul? Benar ya?
Benar. Jangan ngebohongin saya karena saya dulu benar. Saya mau berkorban tapi kalah heula balik modal teh. Karena bahaya kalau saya nggak DBPHB lanjut tuh balik modal dibunuh saya mau mungkin bang betul ya. Nah maka pertanyaannya pengen nggak cepat balik modal? Pengen ya? Oke, saya mau ngasih tahu cara cepat balik modal. Gimana kan cara cepat balik modal? Gampang dingin. Saking gampangnya, bener. Nah, kalau teman-teman pengen balik modal, hal yang harus teman-teman lakuin hari ini amankan yang namanya formulir. Kenapa? Karena formulir ini menentukan yang namanya posisi. Posisi. Kalau pengen formulir, kalau pengen untung, kalau pengen posisi untung, minimal DP sepaket 1.185.000 plus climbing berapa? 150.000. Berarti total berapa? Total ini sendiri. Oke, nanti ya. Nah, kalau pengen untung harus amankan formulir. Kenapa? Karena formulir menentukan posisi untung. Oke. Gimana caranya nih? Ini orang yang mengajak Anda. Sebelum saya jelasin keuntungan, saya jelasin dulu kerugian. Misalkan AA menunda, Yuni menunda, nanti lagi aja ahan seminggu lagi deh, 2 minggu lagi deh, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, lahirkan setahun misalkan. Kalau kalian menunda, ingat orang yang mengajak temannya kalian doang banyak. Ada A, ada B, betul, ada C, ada D, ada E, ada F. Banyak kamarnya. Kalian nggak gabung hari ini buat yang ngajak nggak jadi masalah. Masih banyak orang yang pengen punya untan. Betul. Betul. Sanes A unggul, betul. Sanes Yuni unggul, masih banyak Yuni yang lain. Jadi kalau Yuni nggak gabung hari ini, masih banyak orang yang ngajak temennya, betul? Kalau kalian menunda, akhirnya yang ngajak si A join 7 paket. Kalian masih nunda, akhirnya yang ngajak lagi si B join 7 paket. Kalian yang hari ini dijelasin, akhirnya gabung juga. Terus dipikirkan nilai efek gabung. Kosmatis posisinya bukan di bawah yang ngajak, tapi di bawah si berarti jauh nggak ke orang yang ngajak? Jauh. Ini 2 orang yang harusnya di bawah kalian jadi di atas kalian. Itu kerugiannya. Dan mereka udah join 7 paket, ini 7 paket, 14 paket coba di atas kalian. Jumpa nggak omsetnya ke kalian? Enggak, karena omset kalian saya di bawah. Inilah kerugiannya kalau kalian menunda. Posisinya di bawah, jauh orang yang mengajak. Jelas? Tapi gimana kan kalau saya amankan formulir? Nah ini orang yang mengajak. Kalau kalian amankan formulir, posisi kalian langsung di bawah orang yang ngajak. Ingat Melia ini kerjanya tim. Walaupun kalian belum ngajak, tapi kalau yang ngajak temannya itu ditaruhnya di bawah kalian. Misalkan kalian baru gabung, kalian belum ngajak, yang ngajak si C atau ngajak si A gabung ditaruhnya di bawah kalian. Jadi kalian belum ngajak di bawah udah ada orang 1 orang. Akhirnya yang ngajak lagi si B join juga 7 paket. Kalian belum ngajak, di bawah kalian udah ada 2 orang. Padahal belum ngajak, udah ada 2 orang di bawah, berarti udah ada 14 paket. Udah ada 14 paket di bawah kalian, padahal belum ngajak. Sedangkan tugas kalian tadi ngajak berapa orang? 2 orang. Hanya butuh 2 orang. Kalian ngajak si C, Hanhan jelasin si C join 7 paket dapat 1.225.000. Tambah leadership 7 dibayar, ada nggak 14 sama 7? Nggak ada, ambil yang kecil berarti 6 kiri, 6 kanan dibayar berapa? 720.000. Oke, berarti baru ngajak 1 orang udah dapat berapa? 5, 6, 1.900.000. Oke, udah balik modal belum ke 1 paket? Udah, kenapa balik modal? Karena posisinya di atas. Nah, pertanyaannya pengen di bawah atau di atas? Pengen untung apa rugi?
Oke, berarti harus amankan yang namanya formulir. Ini teh baru ngajak satu orang. Tugas kalian ngajak berapa orang? 2 orang. Nah, kurangi dulu saldo 7 orang 61, 14 orang 16. 8. Nah, tugas kalian ngajak 2 orang. Udah dapat 1,9 Yuni. Kira-kira mudah atau mudah banget ngajak apa? Istirahat di KHT baris kurang terakhir. Tanya mau Pasti. Yuni bukan duit di mana ya tanggal kolot. Alhamdulillah nanti ngobrolnya satu-satu. Sebenernya Yuni ngajak lagi sih deh, saya jelasin sih deh jadi lagi 7 paket. Berarti Yuni dapat lagi 1.225.000. Betul. Udah dari 7 berarti 8 1,7 8 ini 8 karena dibayar 960.000. Baru ngajak 2 orang aja udah dapat 4.100.000. Pertanyaannya udah balik modal belum? Lebih, guys. Nah saya mau nanya, lebih baik minjem 1 kali seumur hidup atau kehilangan duit 4 juta setiap minggunya? So, pikir tuh, lebih baik berkorban atau kehilangan duit 4 juta tiap minggu? Kau pikir lebih baik mana? Lebih baik mana ini? Lebih baik pinjam 1 kali seumur hidup atau kehilangan 4 juta setiap minggu? Ingat ya, minjem cuma sekali, gadang cuma sekali, jual cuma sekali. Tapi kalau kehilangan penghasilan ini tiap minggu tiap hari, bener ya? Maka jangan banyak pikir, lebih baik banyak Betul. bener? Mikir udah kita lakuin dari SD, SMP, SMA, apakah berubah hidup? Nah, tetap gue nganggur, bener deh. Gak punya penghasilan, tetap gue dikerjain, bener gak? Lebih baik mau berkorban, insya Allah ada perubahan. Jangan pernah takut kawan-kawan, kenapa? Karena tadi nggak ada rugi, bener ya? Maka Bismillah, maju biada. Ingat kawan-kawan, hidup cuma 1 kali, maka jangan sampai di hidup yang 1 kali ini kita hanya jadi bagus. Bukannya. Kenapa? Karena yang namanya hanya udah pasti gali lubang. Benar. Kalau kita pengen lihat masa depan kita gampang. Memang yang namanya masa depan gue, tapi bisa diperhitungkan. Kita tinggal lihat aja di mana kita bekerja, di mana kita mencari nafkah, di mana kita mencari rezeki. Kalau saya menjadi pegawai Alfamart misalkan, kita tinggal lihat saja orang yang udah lama kerja di Alfamart. Kita tinggal tanya, udah berapa lama di Alfamart? 10 tahun udah dapat apa aja, udah bisa beli mobil belum, beli rumah belum? Kalau belum, maka nasib saya rusak. Saya kerja di PT, saya karyawan buruh pabrik misalnya. Kalau saya pengen lihat masa depan saya tinggal tanya orang yang udah lama kerja di PT. Udah berapa lama kerja, udah dapat apa aja, udah bisa kebeli apa aja. Memang masa depan gue, tapi bisa diperhitungkan. Di mana kita bekerja, itu masa depan. Betul ya? Dan ini kawan-kawan, Rasul pun menyarankan untuk berbisnis. Kenapa? Karena 9 dari 10 pintu rezeki adalah bisnis. Berniatkan berbisnis. Benar ya? Maka jangan pernah takut, solusi udah ada, peluang udah ada, bismillah. Lebih baik mencoba lalu gagal, dibanding gagal mencoba. Kalau kita nggak berani buat mencoba, maka kita tidak akan punya pengalaman hidup, tidak akan punya pembelajaran hidup. Orang yang paling pengecut adalah orang yang tidak mau mencoba aja nggak mau, apalagi melakukan. Maka bismillah, jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Kenapa? Karena semua kehidupan kita udah diatur sama Allah. Tugas kita hanya ikhtiar, bener ya? Allah yang ngasih rezeki buat kita. Paham? Maka kalau nggak mau rugi, bener ya? Kalau pengen untung, amankan yang namanya formulir. Cuma formulirnya terbatas. Teman-teman bisa dapat formulir, tanyakan ke orang yang mengajar. Ada atau enggak, kalau udah serius nanti temuin saya kasih formulir.
Paham? Jelas? Kalau udah ada, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Betul ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.